Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 dari kelas A, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi sedang berada di Museum Siginjai. Saya Cynthia Nadila. Saya Rana Andita Panawirani Putri. Saya Zahwa Azelia. Saya Fatika Yustari. Saya Lilis Patricia. Hari ini kami akan mewawancarai Ibu Rini untuk lebih mengenal budaya yang ada di Jambi. Selamat menyaksikan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Nama saya Bu Rini. Saya sebenarnya edukator dan sekaligus penyusun bahan informasi publikasi museum. Kami dari mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat angkatan 2024 dari kelompok 3 dari kelas A. Universitas Jambi izin untuk mewawancarai Ibu untuk menulis kami mengenai sejarah atau budaya yang ada di Provinsi Jambi. Nah, salah satunya yaitu Museum Siginjai ini. Iya. Kapan Museum Siginjai ini berdiri? Langsung boleh dijawab ya. Museum Siginjai adalah salah satu museum umum yang ada di Provinsi Jambi. Kita mempunyai 2 museum khusus. Yang pertama adalah Museum Perjuangan Rakyat Jambi, yang di depan halamannya ada ikon pesawat yang di dekat Masjid Agung. Itu adalah Museum Perjuangan Rakyat Jambi. Itu adalah museum khusus tentang perjuangan, bagaimana cerita perjuangan mulai dari dijajah sampai merdeka. Jadi adanya di sana. Satu lagi adalah museum khususnya adalah museum tentang Islam yang di Bentala seberang Kota Jambi. Itu adalah museum khusus. Jadi kalau ditanya provinsi sudah punya museum, ada 3, 1 umum dan 2 museum khusus. Museum Siginjai untuk peletakan batu pertama yaitu pada tanggal 18 Februari 1981 dan diresmikan pada tanggal 6 Juni 1988 oleh Profesor Dr. Fuad Hasan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu. Kalau tujuan museum ini didirikan itu apa? Nah, jadi gini, waktu dulu pada tahun 1981 punya ide nih, pemerintah sih waktu itu adalah Tua Tengganai untuk mendirikan museum. Di situ tentunya museum berdiri sudah ada tujuan ya. Tujuannya adalah untuk melestarikan benda-benda budaya, khususnya budaya Jambi, benda-benda koleksi budaya Jambi dengan tujuan untuk agar generasi muda nanti yang akan datang itu tetap mengenal budaya. Kenapa sih Bu kalau museum ini itu dinamakan dengan Museum Siginjai? Nah, itu dia yang menjadi pertanyaan ya. Kalau kita balik ke belakang ya, ke cerita sejarahnya, Museum Negeri pada awalnya museum seluruh Indonesia itu namanya Museum Negeri, misalnya daerah Jambi, Museum Negeri Jambi, Kolak Padang, Museum Negeri Sumatera Barat. Itu sudah aturannya dari pemerintah pusat, karena waktu itu museum ini di bawah naungan pemerintah pusat. Nah, tapi setelah tanggal 30 Oktober 2012 museum kita berubah menjadi Museum Siginjai. Kenapa? Nah, itu jadi pertanyaan. Kalian perlu tahu bahwa Jambi mempunyai salah satu koleksi masterpiece-nya Jambi menjadi kebanggaan masyarakat Jambi, yaitu keris Siginjai yang kita lihat itu. Itu keris Siginjai itu adalah yang kita punya sekarang itu adalah replika, tapi yang aslinya ada di Museum Nasional. Nah, di lantai 9 kalau nggak salah. Jadi di sana seluruh koleksi dari provinsi, perwakilan provinsi yang menjadi ikon, menjadi kebanggaan itu emang disimpan di sana. Nah, kenapa? Keris Siginjai itu adalah keris kebanggaan masyarakat Jambi. Yang terakhir yang megang, kalau Sultan yang pegang yang terakhir keris ini adalah Sultan Taha. Kalau Sultan ya, tapi kalau Raja itu orang Kayu Hitam. Ya, orang Kayu Hitam. Sultan Taha itu meninggal pada tahun 1904. Nah, dia terakhir yang memegang keris itu adalah Sultan Taha. Tapi kalau secara kerajaan itu orang Kayu Hitam. Ya. Dan keris itu panjangnya 39 cm, punya 5 lekuk dan ada di rangka itu namanya tutupnya. Tutup keris kan tutupnya itu namanya rangka, lapisan penutupnya itu ada 16 garis ya, 16 garis, 8 nanti ada hiasannya 8 intan, 8 berlian. Penutup kalau yang asli ya. Kalau kita buat yang replika itu ada emasnya.
tapi insan berliannya nggak ada karena kita kan tapi panjangnya sama 39. Nah itu jadi simbol keris ini adalah yang pertama adalah lambang maknanya ya, lambang pemersatu, lambang pemersatu rakyat pada saat itu, dan juga adalah mempunyai sifat kepemimpinan. Di museum ini apakah ada tokoh yang penting dalam peristiwa ini? Maksudnya tokoh Pembentukan museum ini? Oh ada, jadi tokoh pembentukan awalnya adalah Tua Tengganai yang ada di Provinsi Jambi. Jadi dipelopori oleh Tua Tengganai yang ada di Jambi gitu kan. Apa saja yang ada di museum ini benar-benar? Kita mempunyai 10 klasifikasi jenis koleksi. Karena museum umum peraturannya seluruh Indonesia, kalau kita membuat museum umum dia harus mempunyai syarat. Yang pertama adalah 10 jenis koleksi. Ya, nanti ada koleksi keramik, ada koleksi biologi, ada koleksi numismatik, ada koleksi teknologi, ada koleksi filologi, ada koleksi heraldik, nanti ya pokoknya dia memenuhi 10 jenis koleksi. Jadi umum semuanya ada, baik dari logam, kayu, tekstil semuanya ada di sini. Museumnya umum ya. Jadi dari 10 jenis koleksi itu jumlah seluruh koleksinya lebih kurang 8.000 buah. Ya banyak, tapi yang dipamerkan ini nggak semua 8.000, karena kita nggak punya ruangan yang besar. Jadi kita pamerkan mungkin yang ada di pamer ini sama pamer atas, nanti adik-adik silakan lihat pamer atas itu sekitar 3.000-an. Yang sisanya 5.000-nya itu ada di storage. Storage itu adalah gudang penyimpanan koleksi berdasarkan jenis tadi, misalnya logam saja, kayu saja, mungkin tekstil saja. Jadi ada gudang namanya storage. Terus Bu, apa sih benda sejarah yang sangat penting di museum ini? Oh, saya rasa benda sejarah yang ada di museum ini semuanya penting ya. Semuanya penting untuk kebutuhan edukasi. Tapi yang lebih penting itu tadi yang koleksi-koleksi yang di ruangan masterpiece ini lebih penting. Karena apa? Benar-benar koleksi unggulan. Kalian bisa lihat nanti itu ada Avalokiteswara, patung emas. Nah itu paling penting. Terus Ginjai termasuk penting. Terus ada lagi nanti kita bisa lihat aksara Incung. Ini aksara Incung ini adalah aksara yang tertua di Melayu kita di era Kerinci. Aksara Incung. Ini apa Bu? Aksara, ya. Tapi dulu orang menulisnya di tanduk kerbau karena belum ada kertas. Jadi orang menulisnya di tanduk kerbau di bambu. Nah di situ ada aksara kecil-kecil tulisannya. Nah ini berasal dari daerah Kerinci. Jadi kalau ditanya sebenarnya koleksi yang penting, semuanya penting, tapi ada yang lebih penting, artinya ada lebih yang dijadikan masterpiece. Ya, salah satunya keris Ginjai, Avalokiteswara, aksara Incung. Ya. Terus selanjutnya Bu, apa benda bersejarah tertua yang ada di museum ini? Saya rasa yang tertua ada kain tekstil. Kita punya tekstil yang umurnya itu lebih dari 200 tahun. Itu kita ada Al-Quran juga di sana, tulis tangan itu dari abad 17. Sekarang udah abad berapa? Abad berapa sekarang? Abad 22 kan kalian 22 yang atau 22. Berarti udah hampir 3 abad. Itu ada Al-Quran tulis tangan dari abad 17. Berarti dia ada sebelum keris ini? Ada sebelum keris. Kan masuknya Islam itu kan di abad-abad muda ya. Itu. Jadi kalau ditanya tertua, kita punya kain tekstil batik Jambi itu umurnya sudah ratusan tahun ya. 250 tahun. Tapi sampai sekarang kayaknya masih bagus. Kenapa? Museum itu emang tempat merawat. Nah, jadi benda-benda yang ada di museum ini kan tidak semuanya yang bagus. Kita dapat dari masyarakat itu ada yang baik, ada yang bagus, ada yang sudah sobek, ada yang sudah rapuh. Nah, tugasnya museum itu tadi merawat. Bagaimana Al-Quran itu kan sudah rapuh tuh. Bagaimana supaya dia tidak rapuh? Kalau dibuka nanti diberikan kertas tisunya, tisu Jepang. Tisu Jepang itu harganya 1 roll itu sampai 30 juta. Nah, itu salah satu tugas museum itu merawat benda-benda tersebut. Untuk kebutuhan edukasi 30 tahun mendatang, 40 tahun mendatang, 50 tahun mendatang, adik-adik kita masih bisa lihat itu, lihat benda budaya tadi kan. Nah, jadi itu tujuan museum didirikan itu kan tadi untuk melestarikan benda-benda budaya untuk kepentingan edukasi.
Lalu Bu, bagaimana proses pengumpulan benda-benda bersejarah yang ada di museum ini? Nah, kita kembali pada proses tadi gini. Museum itu adalah wadah tempat penyimpanan benda-benda budaya. Benda budaya itu nggak datang sendiri ke sini, nggak. Kita melalui proses. Yang pertama ada 3 cara. Yang pertama adalah ganti rugi, yang kedua hibah, yang ketiga titipan. Ganti rugi dalam arti begini. Masyarakat itu punya koleksi misalnya, kan orang-orang dulu kan banyak nyimpan benda-benda kayak jam gitu banyak tuh, tapi tidak semua masyarakat mau memberikan koleksi tersebut ke museum. Katanya nanti ini keturunan untuk keturunannya, atau ini harganya mahal, dia nggak mau jual ke museum. Tapi masyarakat ada juga yang mengerti tentang BCB, benda cagar budaya. Dia ada yang paham ya, kalau orang-orang berpendidikan biasanya paham. Nah itu pihak museum itu melakukan survei ke daerah, misalnya contoh Bu ini ke daerah seberang, mendata-data koleksi. Nah dari hasil data-data itu nanti ada masyarakat yang mau jual. Misalnya ada keris yang dapat di seberang, keris apalah pokoknya, ini mau dijual ke museum, dia mau jual ke museum karena dia sadar bahwa itu penting untuk nanti lagi. Apa sih Bu yang biasa dilakukan untuk merawat benda-benda di museum ini? Misalnya yang pertama adalah kita sebelum benda dirawat ya, kita lihat dulu penyakitnya. Sama dengan orang yang kalau berobat ke dokter, pasti dokternya nanya keluhannya apa gitu kan. Sama perlakuan kita kepada koleksi. Jadi pertama kita lihat koleksinya dulu. Koleksinya sepertinya kita kan ada 10 jenis kayak logam contohnya. Kita lihat dulu logamnya itu penyakitnya apa. Misalnya ada rumput-rumput hijau-hijau gitu kan. Nah itu tindakannya kita yang ada 2, secara tradisional dan secara modern. Kalau yang tradisional kita cukup menggunakan jeruk nipis misalnya untuk menghilangkan yang hijau-hijau itu padanya. Kalau secara modern itu bisa menggunakan bahan kimia. Jadi usaha-usaha kita yang pertama adalah kita melihat penyakit dari sekolah tersebut. Yang kedua kita ambil tindakan. Tindakan berarti kita pemeliharaan ujungnya. Nah itu berdasarkan jenis benda tadi ya. Kalau kayu beda perawatannya dengan logam. Kalau logam beda dengan tekstil. Kalau tekstil beda dengan perawatan koleksi biologi itu hewan ya. Kayak ada harimau. Nanti kalian masuk ke ruang pameran, lihat koleksi harimau. Kalau harimau itu tidak kita obatin, tidak kita rawat, itu bulunya rontok. Bulunya akan rontok, dia akan jadi harimau bangkai gitu. Karena untuk 30 tahun mendatang kita nggak mungkin kita rawat kan, kita nggak habis dia, palingnya ulatan gitu kan. Tapi di museum dia aman, sampai sekarang aman, tidak ada bau, tidak apa-apa kan, kita ada petugas dokter perawatannya. Apakah ada jadwal khusus untuk perawatan benda-benda di museum ini? Ada, tadi saya bilang kan ada yang preventif, tindakannya ada yang kuratif. Kalau preventif itu tiap hari, ruangan ini tiap hari dibersihin, divakum. Kan kunjungan tadi rame ya, itu berarti motor museumnya minimal ada sampah-sampah itu dibersihin tiap hari, ada petugas. Nah, tapi yang itu yang preventif. Kalau yang kuratif kita berkala. Misalnya kita punya SOP nih biasanya untuk koleksi yang secara preventif misalnya 3 bulan sekali kita buka semuanya, nanti yang penting ini kita lihat setelah masuk harimau apa aja penyakitnya, ada nggak bulu yang rontok gitu. Jadi 3 bulan sekali kalau yang preventif. Kapan waktu untuk bisa berkunjung di museum ini? Museum itu terbuka untuk umum, jadi dia dari Senin sampai Sabtu itu buka. Kalau Senin dari jam 8, 7.30 sebenarnya udah stay, tapi kita siap-siap dulu. Biasa kayak mall kan, kita briefing dulu 7.30, terus tutupnya jam 4.16.00. Itu terbuka untuk umum ya, siapa aja boleh berkunjung. Sampai hari Kamis. Kalau hari Jumat bukanya jam 7 sampai jam 11.30. Sore tutup. Hari Sabtu bukanya 7.30 sampai jam 12.30. Hari Minggu kita libur ya. Koleksi dan pengunjung ya. Jadi museum itu punya target, sasarannya ada 2, koleksi dan pengunjung. Koleksi itu tadi itu bagaimana kita bisa mengumpulkan koleksi sebanyak mungkin untuk dijadikan koleksi museum untuk kata-kata pamer. Yang kedua orang pengunjung
pengunjung itu kita harus mentargetkan orang supaya bisa berkunjung ke museum sebanyak mungkin. Jadi targetnya ada 2, polisi dan orang. Tapi hasil dari grafik data pengunjung kita, tiap tahun pengunjung kita mengalami peningkatan terus sampai sekarang. Jadi target kita itu 1 tahun itu 24 orang gitu. Jadi ternyata lebih dari 24.000 orang. Ternyata dari hasil hasil catatan dari petugas loket itu lebih dari 24.000 orang. Artinya setiap tahun pengunjung museum itu mendapatkan peningkatan. Terus naik dari 6.000, 7.000 sampai sekarang 24.000 orang lebih, bahkan sampai 30.000 ya. Berapa rata-rata jumlah pengunjung Per hari kalau itu dilihat dari ini lagi ya, kalau dia liburan, ini anak-anak mulai mau libur nih, itu kalau mau libur itu bisa 1 bulan tuh bisa sampai 400 orang, karena dari daerah, anak dari daerah itu biasanya ada 3 mobil, 4 mobil, jika hari libur ya, hari libur. Tapi jika hari biasa itu mungkin ada yang bikin ngevlog itu lebih kurang 1 hari itu 50 orang ada, kalau hari biasa ya, kalau hari libur. Tapi kalau hari liburan bisa 400-500 orang 1 hari pengunjungnya. Selanjutnya Bu, apakah ada tantangan yang dihadapi semenjak berdirinya museum? Tantangannya kita kadang stakeholder terkait, misalnya kita butuh misalnya kerjasama dengan pihak stakeholder yang terkait seperti dinas pendidikan, terus dari sekolah. Ya kadang sebenarnya tantangannya nggak banyak. Kita misalnya mengundang ada event pameran, kita mengundang pelajar. Kadang undangan kita kadang tidak dipenuhi. Padahal kita mengundang justru ingin memperkenalkan budaya Jambi. Tapi saya rasa tantangan itu bisa diatasi dengan cara menyurati dinas pendidikan. Ya kalau kita sudah dinas pendidikan, dia agak takut dengan kepala dinasnya sehingga dia datang. Tapi pada umumnya tantangannya nggak ada lah. Jadi apa harapan Ibu ke depannya untuk museum ini? Nah, tentu sebagai orang museum, Bu Dini, apalagi tanggung jawabnya seorang publikasi, berharap nanti kepada adik-adik sekalian, pelajar, mahasiswa, generasi muda, kalau mau tahu tentang budaya Jambi, mau tahu tentang identitas Jambi, itu datanglah ke museum, kunjunglah ke museum. Bahkan kalian bisa mengambil skripsi judulnya tentang museum, nanti akan kami bimbing, akan kami bantu untuk referensi dan sebagainya macam. Dan saya berharap jadikanlah museum ini tempat destinasi wisata kota yang ada di kota, dan jadikanlah museum ini kebanggaan bagi kalian semua. Jadi kalau bisa nanti kalau kemana-mana ceritakanlah museum ini di mana-mana. Misalnya kalian pergi ke Jakarta, oh museum Jambi itu bagus loh, gini, eventnya banyak, terus koleksinya banyak. Ayo kita berkunjung gitu. Jadi saya berharap sekali lagi pada adik-adik sekalian, cintai museum, sayang museum, karena museum adalah jendela wisata, jendela budayanya kita. Terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan